kerjakan bagi hidup kami masing-masing, bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bisa melalui hari-hari kami di dalam masa pandemi ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan, Engkau selalu menopang kami ya Tuhan. Engkau memberkati makanan minuman yang kami pakai, sehingga kami dalam keadaan sehat. Tuhan menjagakan keluar dan masuk kami. Bahkan Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan kami boleh lakukan. Bahkan Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan kami hendak bersyukur kepadamu pada hari ini. Biarlah kiranya kami seperti Maria Tuhan yang haus dan lapar untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu dilawat oleh Tuhan, awan kemuliaan-Mu memenuhi kami. Kami merindukan Engkau merestorasi hati, pikiran, jiwa dan roh kami dengan kekuatan yang baru, dengan hikmat yang baru, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Kami menutupkan darah Yesus dari awal sampai dengan akhir. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada bulan ini kita punya tema adalah kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Amin, saudara. Maka kalau kita orang yang ditebus dengan darah Yesus, kita belajar kemarin saudara apa? Dari cara kita berpikir adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia berpikir. Kita bisa menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Maka kita juga tahu bagaimana mengelola perasaan kita, perasaan yang dipenuhi dengan kasih Allah. Maka kita juga tahu bagaimana kita berbicara seperti orang, perkataan orang yang ditebus dengan darah Yesus. Pada hari ini dalam minggu yang terakhir daripada bulan November, saya beri judul adalah cara hidup orang yang ditebus dengan darah Yesus. Amin, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. 18, yuk kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia adalah diri sebelum dia dijadikan. Tapi kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, dan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tahukah saudara, satu kali saya ada membaca satu tulisan yang menyebutkan sebenarnya harga manusia itu berapa sih? Kita diciptakan dari apa, saudara? Dari besi? Dari apa? Dari debu, dari tanah, saudara ya. Ada yang menghitung, saudara, kalau misalnya tubuh kita ini dihitung berapa kadar air dalam tubuh kita itu 85%, saudara. Ya,
Air itu gratis, ya kan? Nafas itu gratis, saudara, kan gitu ya. Nah kemudian apalagi saudara, dihitunglah, ada zat besi juga, ada mineral-mineral dalam tubuh kita. Tapi dihitung demi dihitung saudara, nilainya itu hanya sekitar 2.137 rupiah. Ada orang yang menghitung. Dan apa yang menjadi kebanggaan kita, saudara, bahwa kita ini yang hina ini, yang gak berharga ini, tapi Allah itu mengasihi kita. Amin. Allah yang dahsyat itu, yang punya semesta alam ini, saudara, mau turun menjadi manusia supaya sama dengan kita, mengalami apa yang kita alami, saudara. Dia akan bisa mengerti kenapa kita menangis. Yesus pernah menangis. Bagaimana pernah merasa lapar, bagaimana pernah merasa sakit, ditinggalkan. Yesus nanti ketika dia naik ke surga, semua murid-muridnya, semua orang yang dilayaninya sudah kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang, satu pun tidak ada yang menemani dia di kayu salib, saudara. Sahabatnya, keluarganya meninggalkan dia. Dan saudara tahu, itulah harga yang Tuhan kasih kepada kita, bahwa kita yang tadinya debu tanah liat, saudara, debu. Aduh, kalau debu, saudara, kalau ada debu di rumah kita kasih keluar, betul ya saudara ya, gak ada harga. Tapi saudara tahu kenapa kita ditebus? Karena Tuhan melihat saudara dan saya berharga di matanya. Kita dibentuk, saudara, walaupun dari tanah liat, dari debu dan tanah, tapi kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, maka dia mau bayar harga. Dia turun dari surga, merendahkan diri serendah-rendahnya, mengalami hal yang luar biasa untuk naik ke kayu salib. Karena hidup saudara, hidup saya, itu berharga di mata Tuhan. Dikatakan bahkan kita dituliskan di telapak tangannya Tuhan. Ada ayat firman Tuhan berkata, kita itu ditulis di telapak tangannya Tuhan. Kita itu biji matanya Tuhan. Saudara, biji mata, kalau ada misalnya ada sedikit abu, ada sedikit sesuatu yang terbang, kita langsung gimana? Itu kan, kelilipan ya. Kita langsung tutup mata kita dengan refleks. Seperti itulah Tuhan melindungi kita, saudara. Dan dia memanggil kita sesuai dengan nama kita, saudara. Kadang kita memanggil anak kita pun kadang lupa namanya. Apalagi misalnya anaknya banyak. Saya nggak tahu Ibu Yarni banyak anaknya, ingat gak satu-satu nama anaknya? Anak pantinya ya. Oke, lupa. Nah saudara yang terkasih, makanya saya sebutkan di sini di dalam 1 Petrus di sini, saudara. Sadarlah bahwa kita ditebus bukan karena kita berarti, tetapi karena kita tidak berarti supaya menjadi berarti. Amin, saudara. Ya, supaya kita diangkat dari keterpurukan kita menjadi gambar dan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya saya sebut yang pertama di sini, saudara, yaitu Ia menebus aku karena hidupku berharga di mata Tuhan. Maka aku tidak hidup dengan sia-sia. Saudara, kalau kita tahu kita tidak berarti, tapi kita akhirnya berharga, itu seharusnya kita punya cara hidup yang luar biasa hormat kepada Tuhan. Luar biasa tidak mau hidup dengan sia-sia. Sesuatu yang seharusnya dibakar di api neraka, saudara. Yang seharusnya dibuang, saudara. Gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Sebab itu, saudara, itulah harga diri kita. Jangan seorang pun, jangan engkau selalu merasa minder, saudara, dengan lihat kondisimu. Kondisi kita, jangan katakan aku gak berharga, aku ini apalah. Tidak, saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun engkau berada, dalam kondisi apapun, ingat Tuhan mengasihimu seperti engkau apa adanya. Dan kita berharga di mata Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kalau saya menyatakan bahwa saya sudah ditebus dengan darah Yesus, ayat firman Tuhan di sini dikatakan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Di situ dikatakan, saya tahu bahwa cara hidup saya yang sia-sia,
yang saya warisi dari nenek moyangku, itu seharusnya aku tidak melakukannya lagi. Nah saudara, apa maksudnya? Bahwa cara hidup kita sia-sia dan itu kita warisi dari nenek moyang kita. Apa maksudnya? Ya, saudara, kita akan melihat bagaimana peradaban zaman prasejarah, zaman sejarah, ya, yaitu mereka belum mengenal kepada Allah, ya. Banyak yang mereka sembah. Kemudian ada banyak dongeng-dongeng, tahayul-tahayul. Makanya mari kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Apa maksudnya itu? Supaya kita jangan hidup berdasarkan warisan dari nenek moyang. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya ini, kita akan baca 1 Timotius 4 ayat 7 berkata begini. Tetapi jauhilah, atau artinya tolak, ya, tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, tetapi latihlah dirimu beribadah. Kalau nenek moyang kita dulu belum kenal yang namanya juru selamat, belum ketemu yang namanya Tuhan yang benar, makanya semua dia sembah. Ada batu dia sembah, lihat matahari, wah hebat kali matahari disembah, lihat sesuatu sungai, lihat sesuatu, semua disembah, ya kan? Makanya ada yang bilang, kalau misalnya kita jalan ke Danau Toba, jangan ngomong sembarangan, kan gitu ya. Nanti kau tenggelam. Itu kan dongeng nenek moyang, betul ya? Ya kan? Jangan duduk di pinggir di pintu, nanti berat jodohnya, kan gitu ya. Ya kan? Nah, banyak lagi seperti itu. Tetapi kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus harus bisa melihatnya. Dan di sini dikatakan jauhi, artinya tolak. Kita hidup bukan berdasarkan tahyul atau dongeng-dongeng, tetapi berdasarkan apa kata firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan ayat 7 itu, tetapi latihlah dirimu beribadah. Amin, saudara. Ya. Kenapa? Ayat yang ke-8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudaraku yang terkasih, artinya kita harus, kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, latih diri kita beribadah kepada Tuhan, kepada Yesus yang menebus kita dengan darah yang mahal. Amin, saudara. Bukan lagi apa kata nenek moyang. Kemarin saya pergi di dalam tugas dari kantor, dan di daerah Samosir itu biasa itu masih, walaupun dia punya agama, tapi masih ada juga parmali, masih ada sinkretisme. Setiap mau makanan disiapkan atau apa, dikasih dulu persembahan. Bahkan ada orang-orang yang menyiapkan kamar-kamar rumahnya untuk tempat sesembahan. Saudara, itu namanya kita nggak melaksanakan firman Tuhan. Itu namanya kita nggak tahu ditebus dengan darah Yesus. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang menebus darah kita dengan darah yang mahal, yang memberkati makanan itu, yang memberikan kita kekuatan untuk bekerja adalah karena kekuatan Tuhan. Maka kita akan meninggalkan tradisi-tradisi seperti itu. Ya. Nah, dalam 1 Timotius 1 ayat 4 sampai dengan 5 kita akan baca ini, ya. Apa itu cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang? 1 Timotius 1 ayat 4 sampai 5 berkata begini. Ayat 4. Ya. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, ya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, bukan tertib hidup, keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Apa cara hidup yang sia-sia yang tidak boleh kita lakukan lagi setelah kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus? Adalah, perhatikan, jangan kita sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah yang membuat kita menjadi berantem. Saya mengatakan bukan silsilah itu salah, ya, bukan, ya. Bagus kita tahu tutur kita. Kita harus sampaikan juga kepada anak-anak kita supaya dia belajar menghormati keturunan-keturunannya, ya kan?
Tahu panggil opung, tahu ini panggil apa, boleh saudara. Tetapi ketika ada masalah itu membuat kita akhirnya berkelahi, nah itu tadi persoalan belaka, itu harus kita hindari. Contoh sederhana, ketika ada pesta saudara, ya, mau pesta apa saja, pesta kawin misalnya, lupalah kita dipanggil, lupalah kita diundang, padahal kita sebenarnya misalnya pihak aman saudara, ya. Misalnya kita adalah di dalam urusan adat itu, sebenarnya dia itu tuh harus hormat kepadaku misalnya, sehingga hati kita menjadi terganggu, ya, sehingga kita akan menjadi menyimpan dendam seumur hidup. Nah itu harus dibuang, karena kita tahu bahwa apa saudara, persoalan-persoalan yang timbul itu bukan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi ketika kita melaksanakan adat istiadat, bagus, saya suka sekali. Kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, saya suka beli pakaian adatnya, karena saya menghargai adat istiadat. Tetapi firman Tuhan bilang, saudaraku, kalau adat istiadat itu membuat kita menjadi saling berkelahi satu dengan yang lain, saling tidak senang satu dengan yang lain, itu warisan itu harus ditinggalkan. Sampai-sampai misalnya karena satu masalah adat gak ketemu seumur hidup, wah itu gak betul saudara, ya. Tetapi kita punya tertib hidup dalam keselamatan. Nah kemudian ayat itu dikatakan kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Apa maksudnya cara hidup yang sia-sia? Cara hidup yang sia-sia itu adalah kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Waktu kita berlalu dengan sia-sia. Hidup kita, kenapa engkau lahir ke dunia ini saudara, dimanapun engkau berada, di keluarga apapun, ingat ada tujuan dan misi Tuhan bagimu saudara. Dan kita lihat di sini di dalam 1 Timotius pasal Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21, ya. Mari kita akan baca Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Bagaimana supaya kita jangan sia-sia hidup kita? Kenapa saudara? Kalau kita melewati waktu itu tidak akan kembali bisa tidak kembali. Amin saudara. Kalau pada saat ini kita menyia-nyiakan waktu kita bersama dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang kita sayangi, kita tidak mau menghargai orang-orang sekitar kita selama kita masih hidup, kita sia-siakan, ya. Maka saudara dalam satu titik nanti kita akan menyesal, waktu itu tidak akan bisa kembali. Itu maksudnya, ya. Kita baca ayat 15, ayo. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang ditebus dengan darah Yesus, maka dia akan memperhatikan bagaimana saya setiap detik dalam hidup saya itu tidak seperti orang bodoh. Bodoh di sini bukan masalah IQ, tapi bagaimana kita mengisi setiap detik kita dengan satu kegiatan yang berharga. Ya, terus ya. Ayat yang ke-16 berkata demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita tahu firman Tuhan dalam ibadah online tadi pagi jam 5, saya sebutkan di dalam 1 Petrus juga di situ dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita ini sedang hidup di zaman akhir, di mana Tuhan sebentar lagi akan datang. Kita masih baru bermain-main, namanya kita nggak ngerti bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, saudara. Kita tahu keadaan semakin jahat. Kemarin itu yang sedang viral apa? Dia naik online saudara, tapi dibawa lari, mau dibunuh. Waduh jahat saudara. Kalau kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan, kita nggak tahu apa yang harus terjadi. Kalau kita bermain-main dalam hidup kita nggak tahu gimana. Itu maksudnya ya. Terus yang ke ayat 17 berkata apa saudara? Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan adalah damai sejahtera. Kehendak Tuhan adalah supaya hidup kita ini berarti kepada siapapun, saudara. Terus ayat yang ke-18, ya.
Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi mabuk gak boleh, minum minuman keras ya, merokok juga, judi juga. Stop. Kalau engkau mengerti bahwa itu tidak berarti itu adalah sia-sia. Misalnya rokok, saudara ya. Apa yang berarti? Satu titik pun di dalam zat itu tidak ada yang bermanfaat. Bahkan akan merusak paru-parumu, merusak mata pencaharian, semualah dirusak. Makanya dikatakan jangan bodoh, ya. Nah, tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Terus kita akan baca. Ya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20 berkata, terus ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terus yang terakhir ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, cara hidup yang sia-sia yang tidak mempergunakan waktu yang ada adalah dalam kitab Efesus ini mengingatkan kita supaya kita nggak hidup sia-sia di dunia ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Mulai dari engkau bangun pagi sampai menutup mata mau tidur. Bisakah engkau ketika engkau tidur engkau bisa mengatakan hari ini aku sudah mengerjakan A, B, C, D? Atau wah, gak ada yang aku kerjakan satu hari ini. Wah, aku gak ada berdoa buat orang lain. Wah, aku gak ada ceritakan Yesus pada orang lain. Padahal misalnya kita jumpa kepada seseorang itu, mungkin besok kita gak jumpa dia. Kita jumpa dengan dia, mungkin ada maksud Tuhan, mungkin besok dia sudah meninggal, tapi ketika kau sia-siakan itu sudah terlambat, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih di situ juga dikatakan apa, saudara? Hiduplah jangan dengan hawa nafsu. Pilih hidup ini hanya dua, hidup dalam hawa nafsu atau hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi jangan aku ini gagal, maka aku akan menghabiskan waktuku di diskotik. Itu sia-sia, saudara. Uang yang kau habisin untuk di diskotik dengan jeng gitu gak ada hasil, saudara. Nah, saudara ya. Kemudian perkataan yang membangun, pujian, syukur, dan hidup yang rendah hati, tidak sia-sia. Nah, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 3 bahkan dikatakan apa, saudara? Ya, yaitu kita harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran Kristus. Nah, orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, ayat ini kembali menegaskan khotbah minggu-minggu yang lalu, bagaimana pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Sengaja dipersenjatai pikiran kita ini, saudara, dengan pikiran Kristus. Jadi kalau ada yang membuat kita akhirnya, teman-teman kita membuat kita jauh daripada Tuhan, pilihan-pilihan kita membuat kita jauh daripada Tuhan, kita harus bisa melihat, sudahkah aku mau melihat cara hidupku ini sia-sia atau bagaimana? Waktu yang sisa, ayat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang sisa. Saudara, waktu yang sisa. Kalau kita ulang tahun, artinya waktunya berapa? Berkurang. Oleh sebab itu, saudaraku, waktu yang sisa dikatakan pergunakan menurut kehendak Allah. Dikatakan cukuplah, berhentilah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Karena apa, saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu formula kapan dan waktunya akan dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, itu makanya saudara, karena
kita mengerti ini, ya. Kalau kita tahu saudara, kalau kita lah dikasih tahu Tuhan kepada kita masing-masing, pasti kita tidak akan hidup sia-sia. Kepada orang yang paling jengkel pun kita akan bisa apa? Berdamai. Karena takut kita mati pula nanti awak. Sia-sialah, ya kan? Masuk neraka, ya kan? Kita akan bisa tahan emosi kita. Kalau tadi pagi dalam doa pagi saudara, itu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini Petrus yang menuliskan. Siapa Petrus? Petrus itu murid Tuhan yang apa saudara? Meledak-ledak, koleris, gak bisa kuasai diri, gak kontrol diri saudara. Kalau segala sesuatu maunya hantam saja. Saudara ingat ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, dialah yang ambil pedang, cetek, putus kuping salah satu prajurit. Gitu Petrus ini. Oh Tuhan, kalau yang lain meninggalkan Engkau, aku enggak. Padahal nanti akhirnya dia yang menyangkal Tuhan. Tapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mengerti, ternyata itu kagak ada guna aku ya seperti gitu. Makanya dia bisa tulis nasihat ini saudara di dalam kitab Petrus ini. Dia gak mau sia-sia emosinya itu. Dia gak mau sia-sia gundah gulananya itu saudara. Dia mau belajar tenang. Coba lihat saudara, kuasa Roh Kudus mengubahkan. Ketika Yesus mengubahkan seseorang, ditebus dengan darah Yesus, orang yang ledak-ledak bisa tenang. Amin saudara. Dia bilang tenanglah. Wah, orang meledak-ledak malah bisa tenang. Disinggung sedikit, kita ngomong 1,000 dia jawab. Ya. Nah, kalau gitu mari kita akan lihat, kalau begitu bagaimana cara hidup orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Yang pertama adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 disebutkan, marilah kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat apa saudara? Kalau Tuhan berfirman kepada kita, setiap firman yang Tuhan berikan, mari kita akan percaya, mari kita akan lakukan, mari kita akan hidupi. Itu yang dimaksud taat. Amsal 13 ayat 13 di slide itu berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, kalau kita lihat saudara, di dalam dunia karir juga, kalau saudara terus melawan saja sama atasanmu, kira-kira bagus nggak? Karirnya, bagus nggak? Halo? Oh enggak, saudara langsung dipindahkan ya kan? Kalau perlu dipindahkan ke tempat yang sangat terpencil. Saudara sering lawan guru, nggak mau buat PR, benci kan gitu masuk, benci kali aku sama bapak ini. Ngapain ya masuk misalnya gitu ya. Di sini nggak ada, kan sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya. Gimana? Kalau kita sudah berontak duluan, waktu guru nerangkan pun kita sudah nggak bisa masuk tuh ke otak, karena kita sudah nolak duluan. Apalagi mencintai pelajaran itu. Dan pasti orang itu ketika ujian nilainya nggak baik. Ya kan, saudara? Kalau kita berontak sama mama papa, berontak suami kepada istri, istri berontak kepada, maksudnya ada terjadilah kekacauan, maksudnya bawa kehendak masing-masing. Kira-kira gimana saudara? Kita sendiri nggak nyaman ya kan saudara? Maka yang pertama adalah hiduplah sebagai anak yang taat kepada Tuhan. Apa berkat ketaatan? Mari kita akan baca Ulangan 11 ayat 8. Ulangan 11 ayat 8 dikatakan demikian. Mari kita akan buka. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Saudara, dalam hidup ini diumpamakan seperti itu. Jadi ini adalah nasihat Musa sebelum dia mati, saudara. Dia mempersiapkan generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dan dia katakan, kamu itu harus taat saja apa kepada perintah Tuhan. Supaya apa?
apa? Supaya kamu bisa memasuki negeri perjanjian dan kamu menguasainya, mendudukinya. Ketika kita bisa menguasai persoalan kita, kita bisa mendudukinya, itu adalah ketika kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan artinya kita izinkan Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Amin, saudara. Ayat 9 dikatakan apa? Apa berkat ketaatan? Dikatakan supaya lanjut umurmu. Jadi, saudara, kenapa? Kita pakai saja logika. Kalau ada orang yang gak taat, biasanya dia suka marah-marah, kan gitu ya? Suka berontak, emosional misalnya seperti itu. Pasti dia akan bisa tiba-tiba stroke, betul? Bisa tiba-tiba dia apa? Pecah pembuluh darah. Kan gak panjang umur, ya? Ya kan, saudara? Tapi kalau kita dengar seperti firman Tuhan tadi, jadilah tenang. Wah, itu kita panjang umur, saudara. Ya kan? Terus apalagi berkat daripada taat. Di dalam Ulangan 12 ayat 28 bahkan dikatakan supaya baik keadaanmu dan anak-anakmu. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan taat, saudara, ya, maka keadaan kita baik, keadaan anak-anak kita juga baik. Makanya saya bilang, saudara, yang akan bisa mengubahkan seseorang itu tidak ada yang lain, harus dengar firman. Dengar firman, saudara. Baca firman, itu yang bisa mengubahkan. Ya, karena Alkitab mengajarkan bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi juga dengan hubungan sesama. Tadi dikatakan di dalam 1 Petrus tadi, supaya engkau bisa mempraktekkannya dalam hidup persaudaraan. Alkitab mengajarkan bagaimana engkau milih jodoh, bagaimana engkau di dunia kerja, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan orang tua dan anak, hubungan wanita yang muda dengan yang tua, laki-laki, sampai ke bagaimana di dalam nikah rumah tangga itu, saudara, hubungan suami istri diajar, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, makanya Tuhan bilang, baca firman, taat kepada firman Tuhan. Ya. Nah, kita yang kedua, bagaimana hidup orang yang ditebus dengan darah Yesus. 1 Petrus 1:14 dikatakan jangan hidup lagi menuruti hawa nafsu. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka saudara, kedagingan kita akan mati. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu daging ini, Roh Kudus juga nggak bisa mimpin kita. Jadi nggak bisa sekaligus. Jadi makanya ketika kita beribadah pada hari Minggu dengan taat, suka akan firman Tuhan, memuji, itu seharusnya sampai terus setiap hari. Jangan Senin sampai Sabtu buat dosa, Minggu ampun Tuhan, malaikat langsung lihat dari surga. Bukan ini yang lebih galak dia dari aku kemarin tuh. Bingung dia, ya kan? Enggak, saudara, ya. Hidup di dalam daging, Roma 8 ayat 5 sampai dengan 9. Hidup menurut hawa nafsu dengan kedagingan adalah memikirkan kedagingan ini terus-menerus dan ujungnya kepada kebinasaan. Dan tidak ada damai sejahtera. Dan dikatakan kalau kita hidup dengan hawa nafsu kedagingan kita ini, saudara, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Misalnya, contohnya hidup dalam hawa nafsu apa, saudara? Misalnya apa? Suka berkelahi misalnya, atau menjelek-jelekkan orang lain. Gak mungkin kita akan berkenan kepada Tuhan, ya kan? Gak mungkin, ya. Terus dikatakan Roma 8 ayat 5 sampai 9 dikatakan kita bukan milik Kristus. Nah, mari kita baca dulu ini satu aja yang ujungnya. Mari kita buka dalam kitab Roma 8 ayat 14 berkata begini, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau kita dipimpin oleh kedagingan, kita bukan milik Kristus. Kita baca ayat yang ke-9 atau ayat 8 dan 9, ya. Ayat 8 dan 9 berkata begini.
Roma 8 ayat 8 dan 9. 1, 2 ayat. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik. Kalau hidup kita sudah ditebus dengan darah Yesus, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hatimu menjadi milik Kristus, ya. Sebab itu berhenti untuk melakukan kedagingan. Itu maksudnya, saudara. Kalau kita melakukan kedagingan, saudara, maka dikatakan kita hidup dalam kebodohan dan hidup kita sia-sia. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kita baca yang berikutnya dalam 1 Petrus 15 ayat 17. Hidup yang ditebus dengan darah Yesus adalah ketika kita juga hidup di dalam kekudusan. Kenapa, saudara? Kenapa Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus kita dari apa? Segala dosa kita, dari ketidakbenaran kita, supaya kita kembali sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yaitu hidup dalam kebenaran. Kita dibenarkan. Orang yang dibenarkan cara hidupnya adalah melakukan kebenaran. Hidupnya dalam kebenaran, saudara. Maksud Tuhan menebus engkau dan saya supaya kita jangan lagi hidup di dalam hidup yang lama, dalam hidup yang gelap, dalam hidup hawa nafsu, tapi hidup dengan kekudusannya Tuhan. Jadi bibir kita tidak lagi mengatakan yang tidak benar. Berarti di situ tidak ada bohong. Berarti di situ tidak ada fitnah. Berarti di situ tidak ada menghakimi orang lain. Pikiran kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Maka pikiran kita tidak akan mengakali orang lain, tidak memanfaatkan orang lain, tidak menjelekkan orang lain, ya. Segala pikiran yang tidak baik kita taklukkan kepada Kristus. Maka perasaan kita juga tidak kita izinkan. Ada di situ sakit hati, ada di situ dendam, ada di situ marah, apalagi. Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan, saudara? Karena kita ditebus untuk dibenarkan dan dikuduskan supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Tadi dikatakan kita disebut anak Allah. Karakter Allah itu dipulihkan. Karakter dosa itu telah ditebus. Sehingga orang yang hidup, yang ditebus dengan darah Yesus, jangan hidup lagi di dalam karakter iblis yang membawa kita kepada kebinasaan, kepada api neraka. Itu maksudnya, saudara. Ya, bukan berarti hidup kudus kita menyendiri di atas gunung Sinabung sendiri. Enggak gitu. Tetapi dalam keseharian, tadi kan dibilang supaya kamu bisa praktekkan dalam hidup persaudaraan yang tulus ikhlas. Hidup kudus itu terlihat pada waktu kita berinteraksi. Amin, saudara? Iya. Nah, yang berikut kita lihat bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Apa mungkin kita bisa hidup dalam kebenaran dalam dunia yang penuh dosa? Mungkin. Karena kita tahu kita sudah ditebus dari cara hidup yang salah, yang lama. Tadi lagunya kan? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Itulah nyanyian orang yang tahu bahwa dirinya sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin, saudara. Dia tidak akan sia-sia dalam hidupnya, ya. Dia akan memperhatikan apa yang dia makan sesuai dengan firman Tuhan enggak? Apa yang dia putuskan sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Ya. Maksudnya apa adalah kita baca nih 1 Petrus 1 ayat 17. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Yuk kita baca.
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Sampaikan kepada diri kita, kita ini numpang ya di dunia. Berarti kalau kita numpang, semua ini bukan hak milik, betul? Ya. Jadi kalau ada sesuatu diambil dari kita, nggak marah. Ya kan? Kita numpang, saudara. Jadi kalau gitu, kalau kita numpang, nggak ada yang perlu kita banggakan, betul? Numpang kita. Apa yang mau kita banggakan? Numpangnya kita. Rumah besar pun ternyata Alkitab bilang kita numpang di situ. Cuma karena dilihat kita bisa dipercaya mengelola hasil tumpangan itu. Nah itu aja sebenarnya. Ya. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Maka kita akan bekerja dengan baik, kan gitu ya. Kita tidak akan markup keuangan. Kita tidak buat dosa yang lain. Karena kita tahu satu waktu kalau namanya kita menumpang, satu waktu kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada orang yang memberi tumpangan. Betul? Saudara sewakan rumah. Maka ketika masa habis kontraknya, orang yang punya rumah akan tanya, mana bil listrik? Ya, betul. Mana bil air? Mana bil PBB? Ya. Kita seperti itu, saudara. Jadi akhirnya kita tahu bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga kita pasti akan hidup di dalam kehati-hatian. Firman Tuhan dalam kitab Yosua, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tidak ada yang lain. Pikirkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 dikatakan, bagaimana kita hidup kudus? Dengan apakah seorang muda menjaga hidupnya kudus? Tidak ada yang lain dan yang menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana nggak selingkuh dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan? Amin, saudara. Berarti bisa dong kita hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran selagi hidup di dunia. Bisa? Halo? Halo? Bisa? Bisakah kita memperkatakan membangun orang lain? Bisa? Bisa. Karena kita tahu kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan hidup dipimpin oleh rohnya. Kalau hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, memenuhi hati, pikiran, jiwa kita, menjaga hadirat Allah, pasti saudara kita akan bisa hidup dalam kekudusan, menjadi anak-anaknya Tuhan. Karena kita tahu hidup kita cuma sementara, hidup kita singkat. Sebab itu di Petrus tadi dikatakan dalam waktu yang sisa. Siapa yang tahu sisa yang Tuhan berikan sama saya dan saudara? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Karena anak kecil juga bisa tiba-tiba mati. Ya, saudara. Jadi kalau kita tahu waktu kita singkat, udahlah. Hal-hal yang sepele-sepele, hal-hal yang sia-sia, gak usah diperpanjang-panjang. Amin. Amin, saudara. Iya, gak usah, saudara. Ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan cara hidup orang yang ditebus itu hidup dalam kekudusan, dan dikatakan supaya itu kamu bisa laksanakan, kamu amalkan dalam kasih persaudaraan. Jadi cara hidup orang yang ditebus dengan darah Yesus terlihat dari dikatakan 1 Petrus 1 ayat 22 di dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dalam hidupmu sehari-hari. Yaitu bagaimana? 1 Petrus 4 ayat 1 kita akan baca itu, yaitu dari cara kita berbicara. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 11. Sorry, bukan 1 itu ya. Yuk, 1, 2, ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Waduh, ya saudara, amin. Terus, jika ada orang yang melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selamanya.
Jadi saudara, hidup yang benar itu, hidup dalam kekudusan itu adalah bagaimana kita praktekkan firman Tuhan, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, sehingga kita gak akan sia-sia ngomong, itu maksudnya. Gak sia-sia kita akan ngomong dalam kemarahan kita, dalam kuasa yang menyesakkan kita, kita langsung ingat ini, jangan sampai aku waktu yang sisa ternyata hari ini pula, kan gitu. Gitu ya. Cara kita berbicara. Kemudian yang berikut adalah 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Hati hamba, saudara. Perasaan itu, nah itu perasaan, itu khotbah minggu lalu ya kan. Hati yang melayani orang lain, saling melayanilah kamu dikatakan. Setiap orang, setiap saudara di sini, ya, saudara dan saya, itu telah diperlengkapi dengan talenta dan karunia. Sebab itu saling melayani. Melayani yang dimaksud bukan hanya di atas mimbar. Amin, saudara. Ketika engkau buka rumahmu, ketika engkau, kenapa Eda, engkau sakit, ayo kita doa. Udah melayani? Udah. Ketika engkau membawa apa? Silakan minum Bu, dikatakan. Engkau memberi segelas air putih, firman Tuhan bilang, gak akan kemana berkat bagimu. Oh, ada ayat firmannya, ada saudara. Ya. Ketika kita sapu rumah Tuhan, wah itu ada berkatnya. Ketika kita menyanyi dengan sepenuh hati. Jadi pelayanan itu adalah ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok Eda? Sakit ya? Sakit perut ya? Nah, tiba-tiba kita tahu, oh ya ini ada minyak kayu putih. Pakailah. Udah melayani nggak itu? Udah. Mana yang sakit kepalamu nak? Oh ini sakit kepalaku. Nah kita pijit, udah melayani? Udah saudara, ya. Lakukanlah seperti kepada Tuhan. Jadi mana yang betul saudara? Kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, atau kita melayani Tuhan? Mana betul? Kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan. Mana yang betul? Siapa yang bilang melayani pekerjaan Tuhan? Angkat tangan. Nanya. Siapa yang bilang melayani Tuhan? Loh, yang lain abu-abu, bingung. Kalau kita katakan melayani pekerjaan Tuhan, maka kalau ada masalah kita katakan gak mau kulakukan lagi. Berhenti. Ada masalah sedikit kita hengkang. Tapi kalau kita tahu kita melakukan itu karena saya melayani Tuhan, wah itu saudara, apapun aku akan tetap lakukan. Baik itu aku dihargai, baik aku diapain, oh aku lakukan buat Tuhan. Amin. Amin. Nah itu saudara. Nah yang terakhir dikatakan 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Berbicara apa? Keramah tamahan. Berbicara apa? Murah hati saudara. Murah hati, ya. Tidak pelit saudara. Nanti kita mau Natal sekolah minggu. Ayo siapa yang punya kendaraan, ayo naik ke mobilku. Jadi tolong bantu panitia ya kan. Jadi ongkos transport berkurang sedikit kan gitu. Ya kan? Atau apa saja. Itu dikatakan saudara. Kelihatan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, mari kita akan selidik hidup kita. Apakah cara hidupku ini benar-benar sudah membuat range kehidupan bahwa aku tahu sisa waktu yang Tuhan berikan kepadaku. Itulah yang membuat saya begitu semangat saudara. Kalau bisa satu hari itu, aduh saudara, jangan ada yang tidak kita layani, kita berdoa buat mereka. Siapa tahu nanti ternyata kita terlambat berdoa buat mereka. Itu makanya saudara, kalau gereja Sidang Jemaat Allah punya visi mulai dari tahun 2022 selama 10 tahun ke depan adalah supaya ada gereja-gereja yang punya jemaatnya 1000. Saya katakan satunya kami Tuhan. Amin. Amin. Boleh bermimpi? Boleh. Punya perencanaan untuk itu boleh? Boleh dong. Kenapa saudara 1000 dengan jumlah penduduk kota Medan berapa juta? Berapa juta? 2,5 juta. Terlalu sedikit, betul? Terlalu sedikit sama Tuhan untuk orang percaya kepada Tuhan. Makanya itu akan membuat kita sisa hidup kita ini, biarlah hidupku berdampak bagi orang lain. Biar banyak jiwa ku bawa dalam kehidupan sisa hidupku ini.
maka kita nggak tahan untuk menceritakan kasih Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi saudaraku yang terkasih, ingatlah firman Tuhan dalam 1 bulan ini. Orang yang ditebus dengan firman Tuhan, orang yang ditebus dengan darah Yesus, itu akan punya pola pikir yang berbeda, perasaan yang berbeda, perkataan yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Amin. Saya harap channel YouTube kita yang membahas ini saudara akan buka di rumah saudara. Ingat kembali ya. Puji Tuhan. Mari tim akan maju ke depan. Mari bersyukur untuk setiap darah Yesus yang mengampuni segala dosa kita, yang meluputkan kita, yang menebus kita. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, karya-Mu di kayu salib supaya hidup kami selama kami ada di dunia ini tidak sia-sia Tuhan. Supaya kami menanamkan nilai-nilai kerajaan surga kepada orang sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada anak cucu menantu kami, kepada teman dan sahabat kami. Tuhan, hidup kami, waktu yang sisa yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kiranya itu menyenangkan akan hati Tuhan. Tolong kami untuk taat kepada firman-Mu. Tolong kami menjadi pelaku firman. Tolong kami bisa membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Tolong kami di dalam hubungan satu dengan yang lain. Tolong kami di dalam nikah rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, dalam keseharian kami. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami senantiasa. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman Allah kerjakanlah ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu kepada setiap kami yang mendengar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan.